Amin. Terima kasih Bu Teri. Silakan Pak Ibu Buguan. Oke, baik. Selamat malam, saudara sekalian. Ya, semuanya, selamat pagi atau mungkin selamat sore di mana saja saudara berada. Terima kasih saudara semua sudah hadir on time ya, menandakan bahwa saudara adalah orang-orang yang serius dengan firman Tuhan. Saya sangat hargakan dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara rindu belajar firman Tuhan. Dan tanpa terasa kita sudah sampai ke Wahyu 20 ya. Jadi sebentar lagi tamat. Bertahanlah sampai kesudahan ya, 2 pasal lagi. Baik, hari ini kita akan belajar pasal yang ke-20 ya. Dengan judul saya beri surga dan neraka atau masa 1000 tahun ya. Baik, saudara sekalian boleh siapkan pertanyaan selama saya presentasi ini. Dan bila mana nanti, apakah saya minta... Oke, mohon info apakah Ya, sudah muncul sudah. full screen? Sudah muncul Pak Ibu Buguan. Ya, baik. Seperti biasa saya akan presentasi, mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit ya. Saudara boleh mencatat dan buka Alkitab juga. Baik, kita belajar Wahyu 20, surga dan neraka atau masa 1000 tahun. Ya. Outline pelajaran kita dalam pasal 20 ini saya bagi 4 bagian, yaitu 1, pra-milenium, 2, milenium, 3, post-milenium, dan yang keempat, neraka. Dan yang terakhir kita ambil aplikasi seperti biasa ya. Karena saya khawatir kita pengetahuannya tinggi tanpa aplikasi, kita adalah orang-orang Farisi, bukan? Jadi mari kita belajar dan ambil aplikasi buat hidup kita. Nah, kita perlu belajar apa itu 1000 tahun di dalam Alkitab ya, atau milenium. Nah, milenium adalah sebuah waktu yang dicatatkan di dalam Alkitab di Wahyu 20. Dan ini disebut masa 1000 tahun. Nah, masa 1000 tahun ini adalah sebuah periode penutupan dari sejarah dunia ini. Nah, kalau saudara lihat bahwa ini bagian besar sejarah planet bumi ini ya. Bumi kita diciptakan oleh Tuhan Allah kita dalam 6 hari disertai dengan 1 hari istirahat. Dan dunia yang berdosa ini umurnya sekarang kurang lebih 6000 tahunan kan. Dan Wahyu 20 datang dengan kata-kata akan ada kerajaan 1000 tahun di surga. Jadi sepertinya seperti 1000 tahun hari Sabat ya. 6000 tahun hidup dalam penderitaan di dunia ini dan 1000 tahun dalam masa surga. Jadi ini adalah seperti sabatnya kita setelah kita hidup dengan penuh penderitaan di dunia yang dosa ini. Dan setelah masa 1000 tahun di surga akan datang bumi baru. Oke, dan kita akan belajar di bagian yang 1000 tahun ini 4 bagian, yaitu pra-milenium, sebelum milenium, pada waktu milenium apa yang terjadi, dan setelah milenium kemudian neraka. Apa yang dimaksud dengan neraka oleh Alkitab? Baik, kita akan belajar bagian 1, yaitu sebelum 1000 tahun. Nah, apa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun? Yaitu di dunia ini, minggu lalu kita sudah belajar bahwa akan terjadi pemberontakan. Ya. Di dalam Wahyu 20 dikatakan milenium ini terjadi, dan Yesus menjemput ke dunia ini, waktu apa? Di dunia ini banyak orang yang dipenggal, dibunuh karena firman Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka tidak menyembah binatang dan patungnya, yang tidak mau menerima tanda pada dahi dan tangannya. Dan minggu-minggu lalu juga kita sudah belajar di Wahyu 13 misalnya, di Wahyu 17, kita sudah belajar apa artinya tidak mau terima tanda binatang dan patungnya. Ya, itu adalah sebuah undang-undang memaksakan agama kepada manusia supaya berbeda dengan
yang berbeda dengan Alkitab. Jadi sebelum masa 1000 tahun itu akan terjadi undang-undang pemaksaan agama. Dan setelah itu apa yang terjadi? Di dalam pelajaran minggu lalu kita belajar bahwa Wahyu 19 katakan, lalu aku melihat sorga terbuka, Yesus datang. Yesus datang digambarkan naik kuda putih, gelarnya yang setia dan yang benar, dia akan menghakimi. Jadi setelah undang-undang pemaksaan agama atau undang-undang hari Minggu, akan datang Yesus karena undang-undangnya telah dilawan oleh manusia. Kemudian, apa yang terjadi waktu Yesus datang? Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dalam iman kepada Yesus, akan bangkit. Dan kebangkitan ini disebut kebangkitan pertama. Dan kebangkitan pertama ini digambarkan lebih jelas ya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Paulus tulis begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi sebelum masa milenium, Yesus akan datang dan membangkitkan semua orang yang mati di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Yang belum sempat mati, diangkat hidup-hidup. Nah, pengangkatan inilah yang kita rindukan, bukan? Jadi kita ambil kesimpulan dalam Wahyu 20 disebutkan bahwa kapankah apa peristiwa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun itu, sebelum masuk surga itu, satu akan terjadi Sunday law. Manusia akan melawan hukum Allah dengan undang-undang negara. Yang kedua, Yesus akan datang. Yang ketiga, akan terjadi kebangkitan pertama. Dan yang keempat, umat tebusan akan dibawa ke surga. Surga, di langit, di atas. Jadi apa itu masa milenium? 1000 tahun pramilenium itu? Ya, yang saya tandai ini ya. Yaitu sebelum orang-orang percaya dibawa ke surga akan terjadi 4 peristiwa ini. Oke, Sandelo, kedatangan Yesus, kebangkitan pertama, umat tebusan dibawa ke surga. Itulah pramilenium. Sekarang kita akan belajar apa kata Alkitab pada masa milenium atau masa 1000 tahun itu. Alkitab katakan bahwa iblis akan dirantai ya. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di dalamnya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, saudara sekalian, ini adalah bahasa kiasan. Kita tahu bahwa waktu Yesus datang, bumi terbakar, semua orang mati, bukan? Yang belum mati cuman iblis. Jadi apa artinya iblis dirantai? Nggak bisa menggoda orang, itu namanya dirantai. Ini adalah bahasa kiasan. Jadi dia pengangguran, ya. Teman-teman yang diganggunya itu semua sudah mati. Jadi itulah maksud Alkitab, iblis dirantai. Kemudian apa yang terjadi lagi pada masa 1000 tahun itu, yaitu akan ada pengadilan ya in absentia, saya pinjam bahasa hukum ya, yang diadilinya tidak hadir ya. Wahyu 20 ayat 4 dan 5 mencatat demikian, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, teman-teman semua, kita lihat bahwa orang percaya diangkat ke surga, kerjanya apa? Kerjanya adalah mengadili, ya menghakimi
Menghakimi siapa? Orang-orang yang tidak masuk surga dan menghakimi malaikat iblis. Itulah yang di dalam 1 Korintus Paulus bilang, kamu jangan bertengkar, jangan menghakimi satu dengan yang lain. Bukankah dikatakan dalam Alkitab bahwa kamu akan menghakimi malaikat? Yang dimaksud adalah peristiwa ini. Nanti kamu akan jadi hakim kalau diangkat oleh Yesus. Kalau belum diangkat, jangan menghakimi orang lain. Kemudian di dalam pengadilan ini, apakah standarnya? Di dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan standarnya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka apa katanya? Semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah di surga, minggu lalu kita belajar diskusi, ada banyak catatan tentang hidup manusia. Ada satu catatan yang terpenting, yaitu siapa yang pernah bertobat, dia akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Tapi jangan lupa, nama itu bisa dicoret dari kitab kehidupan. Jadi hidup kita harus hati-hati, bukan? Dan dikatakan dalam kalimat berikutnya, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kalimat ini menarik, bukan? Orang hakim bukan berdasarkan pengakuannya, tetapi berdasarkan perbuatannya. Tuhan mau bukti, Tuhan bukan hanya mau janji atau omongan kita saja. Jadi hiduplah hati-hati. Jadi kita simpulkan apa peristiwa yang akan terjadi pada masa 1000 tahun itu? Iblis dirantai di bumi sendirian bersama dengan teman-teman iblis yang lainnya. Yang kedua, orang-orang yang percaya diangkat menjadi hakim, mengadakan pengadilan di surga. Nah, saudara sekalian, saya membayangkan pada saat orang-orang percaya masuk surga, mereka akan heran, mengapa ada orang yang saya kira bakal masuk surga, tidak masuk surga. Dan disitulah semua jawaban pertanyaan kita akan dijawab dengan buku catatan kehidupan yang murni adalah catatan Tuhan. Jadi banyak pertanyaan mengapa yang tidak bisa dijawab di bumi, di masa 1000 tahun ini akan dijawab. Kenapa Tuhan mau menjawab semua pertanyaan kita? Karena Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia tidak menghukum dengan semena-mena. Jadi apa itu masa 1000 tahun? Masa 1000 tahun adalah sebuah periode di bumi iblis dirantai. Yang kedua, di surga orang-orang yang selamat akan membuka semua catatan orang yang tidak selamat. Nah, kita belajar hal yang ketiga yang diberitahukan Wahyu 20 kepada kita, yaitu setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Ya, akan terjadi, kata ayat 6, kebangkitan kedua. Apa itu kebangkitan kedua? Dalam Wahyu 20 ayat 6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Oh, jadi kalau begitu, kebangkitan pertama kita sudah belajar adalah kebangkitan waktu Yesus menjemput umatnya ke dunia ini. Kebangkitan kedua apa? Di ayat 13 kita baca. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi kebangkitan kedua adalah kebangkitan setelah masa 1000 tahun. Orang pembuktian kenapa orang tidak masuk surga sudah selesai, dan nama-nama itu tidak ada di buku kehidupan, maka mereka dibangkitkan untuk apa? Untuk dihukum. Apalagi yang terjadi setelah masa 1000 tahun? Alkitab katakan setan akan dilepaskan, ya. Wahyu 20 ayat 7 dan 8 dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa
keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka berperang. Oke, dan jumlah mereka banyaknya seperti pasir di laut. Jadi setan akan dilepaskan bertemu dengan para pengikutnya, dan sekali lagi mereka akan berperang melawan Tuhan. Apalagi yang terjadi setelah masa 1000 tahun itu, akan terjadi penghasutan dan perlawanan terakhir ya. Ayat 9 katakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu apa? Mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi turun dari langit api menghanguskan mereka. Jadi setan dari dulu kerjanya adalah menipu, menghasut, mendakwa, menyalahkan. Pada hari terakhir, sifatnya tetap sama. Dan memang kalau kita tidak bertobat, ya waktu sebelum kita tidur, bangun tidur sama juga kan pemikirannya. Kalau kita sebelum tidur marah, bangun tidur marah juga ya. Kita ingin marah kepada seseorang, waktu bangun tidur masih ingat juga marahnya. Jadi sebenarnya kalau Tuhan tidak mengubah kita, waktu kita dibangkitkan, tabiatnya tetap akan sama. Jadi setan akan mengumpulkan lagi teman-temannya. Dan apalagi yang terjadi setelah masa 1000 tahun? Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2, yaitu Yesus akan turun lagi ke bumi bersama dengan kota Yerusalem baru, turun dari surga. Ya, dikatakan ayat 1, dan aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit yang pertama, bumi yang pertama sudah berlalu, dan laut tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yesus akan datang lagi setelah 1000 tahun. Dan itu disebut kedatangan Yesus ketiga ya, boleh kita sebut demikian. Baik, jadi setelah peristiwa 1000 tahun, apakah yang akan terjadi? Alkitab memberitahu kepada kita yang pertama, akan ada kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan bagi orang-orang yang tidak masuk surga. Jadi saudara sekalian, ini menarik sekali. Kabar yang baik dan buruk ya. Kabar baiknya adalah semua orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus akan bangkit. Kabar buruknya adalah jika tidak percaya, maka kebangkitan itu adalah kebangkitan untuk dihukum. Yang kedua, iblis akan dilepaskan. Ketiga, iblis akan menghasut dan mengepung umat Allah sekali lagi. Yang keempat, Yesus akan datang ketiga kali dan Yerusalem baru akan turun. Dan terakhir, apa yang akan terjadi? Terjadi pembakaran ya. Alkitab katakan ada lautan api. Nah, inilah yang kita pelajari pada masa setelah 1000 tahun. Apa yang akan terjadi? Ya, saudara lihat ini post milenium ya, 1 2 3 4 5. Jadi sekarang kita mendapat informasi secara garis besar apa yang akan terjadi. Dan yang paling mengerikan adalah bagian ini, saudara sekalian, yaitu neraka atau lautan api atau pembakaran kekal. Apa itu neraka? Yaitu iblis dibakar ya, dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus melawan hukumnya dibakar. Wahyu 20 ayat 9 dan 10 katakan, ya waktu mereka menyerang terakhir kali, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, iblis dan semua orang yang melawan hukum Tuhan dan guru-guru palsu dibakar sampai habis. Kemudian akan terjadi lautan api, yaitu disebut juga kematian kedua. Mari kita baca ayatnya. Wahyu 20 ayat 14 dan 15 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah apa? Kematian yang kedua. Jadi lautan api ini disebut
kematian kedua. Jadi ada kebangkitan satu, kebangkitan dua, ada kematian satu, kematian dua. Kematian satu adalah kematian yang dialami oleh semua manusia. Ya. Oke. Dan apa yang akan terjadi dengan lautan api itu? Dikatakan akan dibakar selamanya. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang nabi palsu dan nabi palsu itu. Dan dikatakan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, konsep neraka inilah yang diajarkan dan dipercaya oleh manusia bahwa manusia kalau tidak terima Tuhan, dia akan dibakar tidak henti-hentinya, siang malam sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, konsep ini membingungkan kita, bukan? Mari kita belajar apa yang sebenarnya dimaksud dengan dibakar selamanya. Nah, ada banyak salah paham tentang neraka. Mari saya bantu terangkan dengan 4 cara supaya kita jangan salah mengerti. Saya akan menjelaskan dengan 4 cara, yaitu 1, gaya bahasa. Kedua, dengan mengartikan ayat secara kontekstual. Dan yang ketiga, secara perbandingan ayat. Dan yang keempat, mengerti sifat keadilan Allah. Mari kita lihat apa yang saya maksud. Gaya bahasa tentang dibakar selamanya. Nah, dibakar selamanya adalah sebuah gaya bahasa, ya. Mari kita baca Yudas 1 ayat 7. Dicatat ini Yudas adalah buku di Perjanjian Baru, ya, di mana kota Sodom dan Gomora itu sudah ribuan tahun yang lalu terbakar. Apa yang ditulis oleh Yudas? Ini Yudas murid Yesus, ya, saudara Yesus, bukan Yudas Iskariot. Mari kita baca. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung, apa katanya? Siksaan api kekal. Nah, kenapa disebut api kekal? Oh, itu kotanya kan sudah ribuan tahun lalu terbakar, akibatnya masih ada sampai sekarang. Jadi disebut dengan mereka menanggung siksaan api kekal. Hukumannya yang kekal, bukan proses bakarnya yang kekal. Mari kita lihat gaya bahasa ini juga dipakai dalam Mazmur 9 ayat 6, ya, dikatakan engkau telah menghardik bangsa-bangsa, membinasakan orang fasik, nama mereka telah kau hapuskan seterusnya dan selamanya. Jadi kalau Tuhan menghukum itu, Tuhan akan hapus namanya selamanya. Pertanyaan saya adalah berapa kali nama dihapus? 1 kali, bukan? Tetapi efeknya yang selama-lamanya itu adalah sebuah gaya bahasa orang Ibrani, orang Yunani juga. Mari saya beri contoh dalam bahasa Indonesia juga kita punya gaya bahasa yang sama, bukan? Contoh kalimatnya begini, dia pergi untuk selamanya. Berapa kali dia pergi? 1 kali, bukan? Ya, bukan artinya hari ini pergi, besok pergi, lusa pergi, selamanya pergi-pergi. Jadi kata kerjanya cuma sekali, cuman efeknya selamanya. Contoh kalimat yang kedua, namanya diabadikan selamanya. Berapa kali diabadikannya? Ya 1 kali. Efeknya yang selamanya. Ayah saya telah meninggal dan ayah saya dikremasi. Saya boleh katakan ayah saya telah dikremasi selamanya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Saya berikan petunjuk bahwa Alkitab dalam bahasa aslinya itu tanpa titik dan koma. Jadi kalau kita berikan tanda koma, bacanya jadi enak dan kita tidak bingung dengan artinya. Saya beri contoh kalimat ini. Ayah saya telah dibakar, koma, selamanya. Saudara tidak akan bingung, bukan? Kalau saya bacanya begini, ayah saya telah dibakar, ayah saya telah dibakar selamanya. Saudara mungkin berpikir, kok ayahnya itu apinya kok nggak padam-padam? Padahal padam. Jadi dibakar, yang tepat adalah dibakarnya sekali, koma, efeknya selamanya.
Jadi gaya bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Indonesia ada kemiripan dalam hal ini. Jadi saya harap dengan gaya bahasa saudara dapat pengertian bahwa Alkitab tidak bermaksud mengatakan bahwa orang itu dibakar selama-lamanya, ya serem sekali. Mari saya beri penjelasan yang kedua, yaitu salah paham tentang neraka ini, ya. Yaitu mari kita berikan bukti secara kontekstual. Kontekstual itu baca ayat setelahnya dan sebelumnya, bukan? Dalam hal ini saya berikan ayat setelahnya, ya. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 1, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ada api nggak di sini? Nggak ada. Jadi Wahyu 20 bilang akan ada lautan api, akan ada neraka. Tetapi apakah api itu kekal? Api itu tidak kekal. Yang kekal adalah efek pembakarannya. Sebab dari mana kita tahu? Pasal berikutnya bilang, saya lihat langit bumi yang baru. Rupanya api itu membersihkan bumi sehingga terjadilah bumi yang baru. Jadi menurut Wahyu 21 apinya padam. Yang ketiga, mari kita perbandingan ayat, ya. Ayat maksudnya sebuah doktrin Alkitab harus cocok juga dengan kitab-kitab lain, ya, di dalam seluruh Alkitab, ya. Dikatakan bahwa dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15 manusia akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, saudara bayangkan kalau semua orang dibakar selama-lamanya. Lah, perbuatan pelanggaran kecil, besar, loh kok hukumannya sama? Alkitab mengatakan manusia akan dihukum menurut perbuatannya. Jadi tidak semua hukumannya sama. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa api itu adalah api pemusnahan dosa. Jadi bukan api yang selamanya. Mari kita lihat buktinya di dalam Wahyu 21 ayat 4. Ya, dikatakan, dan Tuhan akan menghapus segala air mata. Maut tidak ada lagi. Dan perhatikan, tidak akan ada lagi perkabungan atau raut tangis atau duka cita. Sebab segala yang lama sudah berlalu. Jadi kalau masih ada api neraka, kan ada ratap tangis, ada duka cita. Dan apalagi kita orang yang diselamatkan masih melihat orang dibakar terus-menerus. Apa kita bisa bahagia melihat orang saudara kenalan kita dibakar selama-lamanya? Tidak mungkin, bukan? Sebab ayat ini bilang tidak akan ada lagi duka cita. Jadi api itu pastilah padam. Dan Alkitab memberi ilustrasi bahwa hari Tuhan apinya itu seperti bakar jerami. Ya, bakar dan habis. Ada waktunya, jadi tidak selama-lamanya api itu. Akibatnya yang selama-lamanya. Maleakhi 4 ayat 1, mari kita baca. Bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti apa? Jerami dan akan terbakar oleh hari Tuhan itu. Firman Tuhan semesta alam. Tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi ingat, neraka itu seperti bakar jerami, seperti bakar sampah. Ya, makin banyak dosanya, makin lama dibakarnya, tetapi setelah habis dibakar, selesai api itu. Jadi api itu juga dikatakan dalam Mazmur 57 adalah pemusnahan total, ya. Kita tahu bahwa menghabiskan segala sesuatu pakai api itu bagus sekali, ya. Itu jejaknya hampir tidak ada. Mazmur 37 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia tidak ada lagi. Jadi yang disebut neraka adalah seolah-olah nama seseorang yang tidak mau masuk surga, tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau bertobat, dianggap dicoret, dianggap tidak pernah lahir di alam semesta. Jadi api yang kekal artinya
pemusnahan orang berdosa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, salah paham neraka bisa kita terangkan dengan sifat Allah, yaitu Allah itu punya dua sifat kan. Menurut Alkitab, dia adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil juga. Jadi kedua sifat ini harus kita ingat. Ya, di dalam Keluaran 34 ayat 6-7 katakan Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tetapi ya, sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Allah itu kasih, tapi dia juga menghukum. Tetapi menghukum itu bukan balas dendam selama-lamanya. Sudah bisa bayangkan orang yang berbuat salah sedikit dan yang banyak dihukum dengan cara yang sama selama-lamanya. Bukankah itu tidak adil? Jadi saudara sekalian, dengan 4 penjelasan ini, saya harap kita jangan lagi salah paham tentang neraka. Janganlah takut, sebab neraka adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk membuang dosa. Orang berdosa yang tidak masuk surga dihilangkan selama-lamanya. Karena itu adalah pilihan dan keinginan mereka. Jadi kita bisa simpulkan apa yang dimaksud neraka, api neraka. Api neraka yang selama-lamanya itu maksudnya adalah mati selama-lamanya. Dan bukan apinya yang nggak padam, tetapi akibat pembakarannya yang selamanya. Jadi kita bisa mengerti akan hal ini ya. Dan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada kata Hades, Sheol, nanti saya bisa terangkan itu semua adalah salah terjemahan. Jadi baik saudara sekalian, pelajaran kita selesai, kita telah belajar pramilenium, milenium, postmilenium, dan api neraka. Sekarang setelah belajar ini, pelajaran apa yang kita mau ambil saudara sekalian? Saudara, kita telah belajar bahwa dunia ini diciptakan dalam keadaan Eden. Dan dunia jatuh dalam dosa. Orang biasa sebut ini zaman Edan. Dan kenapa Tuhan sampai harus menunggu 6.000-an tahun untuk menghukum manusia dan untuk menghukum iblis? Jawabannya adalah karena panjang sabar Allah. 2 Petrus 3 dan 4 bilang begini, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari terakhir, zaman terakhir akan muncul pengejek yang mengejek begini, di mana janji kedatangan Tuhan? Sebab dari dulu Bapa leluhur kita telah meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula sekarang. Ya, sama seperti waktu dunia diciptakan. Ya, dan 2 Petrus 3:9 bilang sebenarnya Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada seorang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara sekalian, ini surga dan neraka kadang-kadang kita ragu. Benar nggak ada? Sehingga suatu kali mungkin iman kita jadi kendor. Tetapi Alkitab kasih tahu, kenapa lama ini surga datang? Kenapa lama ini neraka datang? Karena Tuhan mau semua orang bertobat. Nah, untuk menutup pelajaran, saya ingin berikan sebuah ilustrasi. Ini gambar pohon. Ya. Di rumah saya ada pohon yang saya tunggu, itu pohon harusnya berbuah. Saya sudah pindah ke rumah ini 7 tahun lamanya. Saya tunggu mungkin tahun pertama dia akan berbuah. Tidak berbuah. Tunggu tahun kedua, tunggu tahun ketiga, keempat, sampai tahun ke-7 tidak berbuah. Apa yang saya lakukan? Ya, saya merasa telah berikan waktu dengan cukup. Dan akhirnya apa yang saya lakukan belum lama ini? Pohonnya saya tebang, ya, karena dia tidak berbuah. Kesabaran saya habis. Yesus memberikan sebuah ilustrasi dalam Lukas 13 ayat 6-9. Dia katakan, ya, ada seorang punya pohon ara, lalu dia
tunggu tidak berbuah-buah, lalu dia kesal, dan tidak sabar, lalu dia bilang begini, 3 tahun sudah saya cari buah, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tetapi orang itu berkata, pengolah tanah itu berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tuannya sudah mau tebang, tukang kebun membujuk, kasih waktu 1 tahun lagi. Saudara sekalian, Tuhan sudah lama menunggu kita supaya hidup berubah. Bertobat, berbuah, cari Tuhan, mendekat diri kepada Tuhan. Jauhkan diri dari dosa, berubah dari tabiat kita yang lama. Tetapi kita tidak berubah. Apa yang terjadi? Penjaga kebun bilang, Tuhan, saya cangkul. Siapa tahu 1 tahun ini dia berubah. Siapa ini tukang cangkul kebun? Saya, saudara sekalian, pemberita Injil. Siapa tukang kebun? Pendeta gereja saudara. Siapa tukang kebun yang bicara firman Tuhan, panggil saudara supaya bertobat. Siapa tukang kebun? Orang yang ajak saudara Bible study, tapi saudara nggak mau ikut terus. Orang yang bujuk saudara, mari dibaptis. Saudara tidak mau dibaptis. Tukang kebun sudah berusaha perpanjang waktu sabar Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak bertobat 1 tahun lagi, maka ilustrasi ini katakan, tebanglah, tebanglah. Semua cara telah dipakai. Jadi ajakan saya, saudara sekalian, setelah kita belajar sorga dan neraka, adalah bahwa mari saudara sekalian, jika cara hidup saudara sudah jauh dari Tuhan, jika saudara rindu mencari Tuhan lagi, jika saudara rindu untuk dibaptiskan sekarang, ambillah keputusan hari ini. Mungkin besok terlambat. Mari saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum masuk ke dalam tanya jawab. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk catatan firman Tuhan yang tidak pernah salah. Kami percaya bahwa pada waktu yang lalu firman-Mu benar, pada masa yang akan datang firman-Mu juga bisa dipercaya. Bantu kami ya Tuhan untuk percaya bahwa ada surga, ada neraka, ada penghukuman, dan semua orang yang tidak mau berubah akan dihukum. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami tidak takut kepada Tuhan, kami sering menunda-nunda keputusan. Hari ini kami telah belajar, berikan kami iman untuk percaya bahwa surga dan neraka ada. Bantu semua pendengar, bantu kami semua, supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Bantu kami selamat tanya jawab, Roh Kudus. Menolong kami, perhatian saudara sekalian. Silakan kalau ada komentar atau tanggapan. Malam. Halo, malam Pak Karjono. Ya, terima kasih untuk pemaparannya. Saya mohon dijelaskan Pak Bukuan. Tadi kan di firman Tuhan bahwa semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi seolah-olah ini, ya seolah-olah bahwa perbuatan itulah yang membawa mereka masuk ke dalam surga. Tetapi juga tidak dikatakan bahwa semua orang akan dihakimi menurut iman mereka. Nah, tapi menurut perbuatan. Lalu mungkin juga kalau begitu ada perbuatan yang dosanya banyak, ada yang dosanya sedikit, apakah juga dihukum dengan api? Maksudnya hanya berdosa sedikit misalkan. Ada orang yang membunuh dosanya dibakar dengan api, rasanya kok ini menurut pandangan manusia kurang adil. Jadi saya perlu penjelasan hal ini Pak Bukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Pertanyaan baik sekali Pak Karjono. Ini memang bikin orang banyak yang bingung juga ya. Coba saya berikan beberapa ayat. Misalnya saya contoh baca Roma 2 ayat 6 katakan, Ia atau Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Jadi memang hukuman ya, pengadilan itu yang diadili adalah perbuatan. Tetapi bukan perbuatan yang bikin orang selamat. Alkitab bilang manusia diselamatkan karena iman. Itu kitab Roma juga yang tulis ya. Bukan oleh perbuatan. Dibenarkan oleh iman, tetapi diadili oleh perbuatan. Nah, bagaimana ini bisa mengharmoniskan ini? Begini, saudara sekalian. Tuhan tahu motif manusia, tetapi manusia yang lain kan nggak tahu motif. Untuk menguji suatu motif, bagaimana cara pengadilan menguji sebuah motif? Caranya adalah putar semua video perbuatannya, lalu motif itu akan terungkap. Ya, jadi perbuatan adalah pembuktian dari motif yang ada di hati. Begitu. Jadi begitulah ya. Jadi manusia dihakimi menurut perbuatannya itu artinya pembuktian bahwa imannya itu seperti apa aslinya. Oke. Dalam hidup sehari-hari sebenarnya gampang kita untuk mengerti ini. Kalau saya bilang sama istri saya, aku mencintai kamu. Apa betul? Betul. Tapi apa iya? Perlu pembuktian. Buktinya apa? Oh, kalau besok banyak piring yang harus dicuci, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya bantu. Ya, kalau istri saya sakit, ya waktu dia cantik, oh saya senang sama dia. Tapi waktu dia sakit bagaimana? Oh, saya rawat, saya mandikan. Itulah pembuktian cinta. Jadi manusia dibenarkan karena iman, tetapi akan dihakimi, diperiksa perbuatannya. Apakah itu jelas ya? Semoga ya, semoga. Kalau enggak Pak Kardiono boleh tambahkan atau komentar Tapi tambahan udah sendiri. bisa kita mengerti. Ya. Tetapi nggak pernah ada mengatakan dihakimi berdasarkan iman, nggak ada ya. Nggak ada. Alkitab nggak bilang begitu. Oke. Ya. Ya, bisa dimengerti. Karena iman itu, oke, thank you. Ya, ya, jadi dalam hidup kita sehari juga begitu ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, halo. Hai Bu Nainggolan. Iya. Apa Baik, kabar? Pak. Nah, silakan. Ini sebelum saya bertanya, tadi itu yang Pak Karjono ya. Jadi iman itu menuntut perbuatan, Pak. Kita tahu itu dalam kitab Ibrani. Jadi kalau kita berbuat, itu karena kita memiliki iman kepada Yesus. Jadi artinya tidak mungkin kita beriman tanpa perbuatan. Nah, jadi kalau disebut perbuatan karena memang iman sudah melekat di dalam perbuatan itu. Mungkin begitu ya. Amin. Tapi saya punya pertanyaan ini Pak. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, ini Wahyu 20 ayat 1-2. Ini kan lalu malaikat dia menangkap si ular tua. Nah tadi kalau saya tidak salah tangkap, ini kayaknya peristiwa ini kan sesudah 7 murka Tuhan ya. Ya, betul. Nah, jadi pertanyaan saya di sini kan dia ditangkap di Wahyu 20 dan diikat. Nah, kemudian di ayat 8 dia dilepaskan. Di ayat 8 atau dilepaskan? Iya. Itu iblis di ayat 7 dia dilepaskan. Kemudian di ayat 8 ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Siapa lagi yang mau disesatkannya? Nah, ini saya sering bingung baca ini. Oke. Karena tadi waktu di ayat 1-2 dia sudah tidak ada lagi manusia kalau saya tidak salah tangkap. Ya Pak, silakan. Ya. Baik Bu Nainggolan, bagus pengamatannya teliti. Nah, di dalam Wahyu 20 itu ayat per ayat bukan disusun secara kronologis tapi berulang ya. Misalnya ayat 1 sampai 6 itu satu paket. 7 sampai 10 satu fragmen. Kemudian 11 sampai 15 satu bagian. Dan itu ceritanya berulang-ulang juga. Nah, iblis itu dilepaskan untuk menggoda siapa, itu dicatat di dalam ayat 12 ya.
Di Iya. ayat 12 dikatakan, jadi seharusnya ayat 12 ini dulu ya, seharusnya. Tapi nggak salah juga, karena 3 ini paralel semua ya. Oh, jadi peristiwanya itu yang seharusnya yang ayat 12 duluan ya? Iya, 12 duluan. Jadi akan ada kebangkitan kebangkitan kedua. Nah, berarti orang yang dia goda bangsa-bangsa di ayat 8 itu yang orang kebangkitan kedua ya? Iya, kebangkitan kedua. Karena orang kebangkitan pertama tidak ada di bumi. Ya, betul. Ya, mereka diangkat ke surga. Ya. Oke, terima kasih Pak Bubuan. Baik, terima kasih. Dan kebangkitan kedua ini mau tanya ini. Oh iya, Pak Joni, silakan Pak Joni. Ya. Tadi dikatakan bahwa pada milenium itu kita akan menghakimi orang-orang berdosa dan malaikat. Jadi apakah 1000 tahun itu tidak terlalu lama? Dan apakah pekerjaan kita hanya itu saja? Atau bagaimana dengan anak-anak dan bapak atau famili kita? Apakah mereka tetap saja maksud saya menjadi tua, tidak menjadi tua? Itulah pertanyaan. Baik, Pak Joni, thank you pertanyaannya. Iya, pada milenium itu apa kerjanya cuma menghakimi ya. Alkitab cuma katakan bahwa salah satu pekerjaannya adalah menghakimi. Ya, saya percaya bahwa pekerjaannya bukan hanya menghakimi. Ya, bosan juga ya. Tetapi dikatakan salah satu pekerjaannya. Nah, pekerjaan yang lain apa? Di Wahyu 20 kita tidak diberitahu ya. Tetapi di dalam tulisan Roh buat kita dapat petunjuk-petunjuk. Kita akan belajar, kita akan berkunjung ke planet lain, kita akan belajar tentang Yesus Kristus, tentang ilmu keselamatan, kita akan belajar banyak hal. Belajar bertani juga. Pekerjaannya tidak hanya satu ya, menghakimi. Ya, Bu Nanggolan? Kita juga bertani di sana. Dalam kitab Yesaya. Ya. Jadi terima kasih Bu Nanggolan. Jadi, ada orang juga pernah tanya sama saya begini, kalau di sana di surga kita tinggal sama keluarga yang mana? Misalnya saya kan punya papa, mama papa saya kalau masuk surga, saya tinggal sama mereka atau saya sama keluarga saya. Nah, kalau saya tinggal sama mereka, anak saya ikut siapa? Ikut saya. Oke. Bagaimana dengan cucu saya? Waduh, saya bilang saya nggak bisa jawab pertanyaan seperti ini karena surga itu belum pernah ada yang pergi. Ya, dan memang waktu orang Saduki tanya sama Yesus, ada satu orang punya 7 istri ya, nikah 7 kali, nikah istrinya mati, nikah lagi mati lagi. Nanti di surga, kalau benar ada surga, kalau benar ada kebangkitan, istrinya yang mana? Apa jawab Yesus kepada orang Saduki? Hai kamu orang yang tidak tahu firman Tuhan, tidak percaya firman Tuhan dan kuasa Allah. Jadi Yesus malah menegur kepada mereka, karena kamu itu pakai logik untuk mempertanyakan yang di luar logik ini semua. Jadi memang ini pertanyaan nggak akan bisa dijawab dengan sempurna. Saya hanya beritahukan apa yang Alkitab katakan saja Pak Joni ya. Dan pertanyaan Pak Joni pasti akan harus ditanyakan lagi waktu masa 1000 tahun ini Pak Joni. Jangan lupa pertanyaan ini ditanyakan lagi. Thank you Pak Joni. Terima kasih. Semoga kita masuk surga. Amin. Thank you. Silakan kalau ada yang lain. Malam Bu Buan. Hey, Pak Togu, senang sekali dengan suara Pak Togu. Halo kepada kita yang hadir pada saat ini. Semoga sehat selalu, Bu Buan ya. Amin, amin. Ini, Bu Buan, saya mau bertanya dulu. Tadi kan ada Bu dengar firman Tuhan, biasanya ada yang masuk, enggak? Oh enggak, silakan lanjut.
Bocor. Tadi apa? Yesus tadi jadi lupa nih. Ini pertanyaan kedua nih, Bu Guan. Ini kan ada pemahaman tentang ini menarik ini sorga dan neraka ini. Karena kalau cerita neraka orang nggak menarik ini, Bu Guan. Karena penuh dengan penderitaan katanya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sebelah menggambarkan sorga ini kan berbeda-beda. Dari beberapa agama kan mau menggambarkan sorga ini kan berbeda-beda tentang neraka. Seperti yang Pak Buguan bilang tadi, secara pemikirannya aja dibawakan. Sehingga orang sangat sederhana menggambarkan tentang sorga dan neraka. Jadi kalau tentang sorga dan neraka, tentang firman Tuhan ini kan banyak juga Buguan. Ada di Ulangan atau tahta Allah katanya, baru di Ulangan tempat di mana Allah akan memberikan upah pada umatnya di Matius. Demikian juga tentang neraka. Ini maksudnya gini, Bu Guan. Apakah memang suatu keadaan nyata ini tempat neraka dan surga ini? Ini kan sekarang hidup kekal ini kan orang menggambarkan di surga itu nanti tidak ada ratap tangis, semua kenikmatan ada, gitu Bu Guan. Dan termasuk juga di neraka semua penderitaan seperti kita bilang tadi. Nah itu Bu Guan pertama dulu kita mau tanya. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan penting ya. Sorga dan neraka itu nyata atau abstrak ya, atau imajiner. Ya, saya dari kecil biasa dengar bahwa sorga itu imajiner ya. Kita hidup di asap, di awan, dalam bentuk roh ya. Itu ya yang mungkin Pak Togu juga pernah dengar. Dan itu bikin saya jadi bingung ya. Katanya kita akan menyanyi selama-lamanya. Menyanyi dari siang sampai malam, malam sampai siang. Jadi nyanyi kerjanya. Tapi setelah saya belajar Alkitab, ternyata Alkitab banyak sekali kasih informasi sama kita. Nah, saya ingin memberi jawaban kepada Pak Togu begini. Satu, surga itu real. Surga itu benar-benar. Bisa disentuh, bisa dipegang, benar adanya. Itu kata Alkitab. Yesus naik ke surga dengan badan kan? Ya, dengan badan. Dia naik apa? Naik awan. Berarti ada kendaraannya kan? Iya. Ada jaraknya. Kemudian dikatakan oleh misalnya Yesaya 66, di situ ada kehidupan. Orang membangun rumah, bermain dengan binatang. Oh, berarti di situ ada kehidupan beneran. Jadi bukan kerjanya nyanyi terus ya. Itu hanya asumsi dan nggak tahu doktrin dari mana yang menyusup ke dalam gereja. Jadi surga itu real, bukan abstrak. Itu yang saya senang. Kalau itu imajiner, itu abstrak, ya udah kita bayang-bayangin aja udah cukup kan. Surga itu real benar. Punya badan, ya kita bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi. Kalau dia selamat, kita bisa bertemu dengan dia lagi. Dan kita akan bertemu dengan Yesus. Dan Yesus yang kita percaya itu, ya menurut Alkitab, dia akan menjadi Yesus selama-lamanya. Ini yang kita nggak bisa ngerti. Dia yang tadinya Allah mengambil rupa manusia, berubah jadi manusia, turun ke bumi, mati sebagai manusia, bangkit ke surga, nggak balik jadi Allah. 100%. Tetapi tetap mengambil tubuh manusia. Wah, ini kita nggak ngerti. Dan Wahyu bilang kita akan bersama Yesus selama-lamanya. Nah, kita bisa tanya sama dia nanti. Jadi jawaban saya, Pak Teguh, dari Alkitab, bahwa surga itu benar-benar real. Orang yang masuk surga adalah benar-benar orang, bukan dalam bentuk roh. Nah, bagaimana dengan neraka? Nah, menurut dongeng-dongeng, mitos-mitos, neraka itu kan orang dibakar, nggak mati. Bakar lagi, nggak mati lagi ya. Kalau suka bohong, katanya lidahnya ditarik, disetrika, dipotong, nyambung lagi. Potong terus, nyambung lagi. Itu adalah mitologi sebenarnya, bukan ajaran firman Tuhan. Nah, ajaran itu sebenarnya udah ketahuan juga bohongnya, kalau dari kacamata Alkitab.
Alkitab bilang upah dosa adalah apa? Maut. Maut. Mati. Masa bisa dibakar nggak mati-mati? Berarti firman Tuhan salah. Jadi upah dosa adalah mati. Kalau dibakar nggak mati-mati, berarti bertentangan dengan Alkitab. Jadi neraka adalah pembakaran dosa. Orang yang nggak masuk surga, nggak mau masuk surga, dibakar seperti kita bakar sampah lah ya. Barang yang kita nggak mau, kita bakar. Dan supaya selesai, jangan mengganggu kebersihan rumah kita lagi. Begitulah neraka. Jadi bukan apinya yang kekal, tapi akibatnya yang kekal. Bakarnya mas sebentar. Begitu Pak Togu, apakah cukup menjawab Pak Togu? Ya, terima kasih Bu Guan. Ini berkaitan menyambung tadi Bu Guan. Ini kan ada Yohanes 14 ayat 2. Ya. Rumah dengan banyak tempat. Saya baca Bu Guan ya. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Maksudnya gini, Bu Guan. Tadi kan Yesus pertama, pengangkatan pertama kan bagi orang-orang yang percaya, kan gitu Bu Guan ya? Betul. Baru yang kedua untuk penghakiman kepada orang-orang yang tidak percaya tidak akan diangkat. Baru kan Yesus datang yang ketiga kali gitu Bu Guan ya? Betul. Nah, jadi kaitannya ke ini bagaimana Bu Guan dengan Yohanes 14 ayat 2 ini? Kan dia yang gitu kira-kira Bu Guan. Oke, bagus. Pak Togu tanyakan sebuah pertanyaan besar. Yesus bilang, jangan percayalah kepada Bapa, percaya kepada aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat, dan kalau sudah saya akan datang menjemput kamu, supaya di mana saya berada, kamu berada, kan? Ya, betul. Ya, ayat ini berlaku untuk kedatangan Yesus yang kedua, dan juga ketiga. Kedatangan kedua karena memang dia mau jemput, ya katakanlah kita ya, kita hari ini rindu sekali. Tuhan, ini saya tahu dunia ini enggak selamanya. Saya suatu hari akan mati, saya mau percaya Yesus. Lalu kita tunggu sekali Yesus datang, nama kita dicatat di buku kehidupan di surga. Lalu Yesus pegang nama kita, waktu pekerjaan dia selesai, menyediakan tempatnya selesai. Oh iya, saya perlu terangkan, menyediakan tempat, banyak orang bilang Yesus pergi ke sana bangun rumah buat kita. Bukan. Yesus menyediakan sebuah jatah buat kita di surga. Kenapa? Kalau kita belajar ya tentang bait suci, baru kita mengerti apa yang Yesus lakukan. Bait suci itu, walaupun kita mengaku dosa kan, potong domba, darahnya dibawa ke dalam bait suci, yaitu melambangkan surga, dan dipercik di situ kan. Berarti dosa kita diampuni, tapi tercatat di surga. Jadi malaikat tahu kalau kita pernah berdosa. Nah, bagaimana mungkin kita masuk surga dengan catatan yang kayak begitu? Jadi catatan ini harus dihapuskan, karena Yesus kan tuan rumah yang baik. Kalau mau undang tamu, semua rasa malu kita harus dibersihkan dulu. Jadi pekerjaan penghapusan dosa inilah yang akan Yesus lakukan sebelum dia datang ke bumi. Jadi misalnya dia sudah bawa nama saya, nama Pak Togu, lalu dia datang untuk menjemput kita. Nah, itulah yang Yohanes 14 ayat 1-3 bilang, saya kalau sudah selesai menyediakan jatah tempat bagi kamu, saya akan datang jemput. Kamu akan jadi murid saya. Saya akan jadi gurumu. Dan kita akan bersama selama-lamanya. Begitulah, seperti orang menikah lah ya. Jadi, nah, setelah kerajaan 1000 tahun ini, tadi kita belajar bahwa minggu depan kita akan belajar bahwa Yesus bersama dengan semua umat tebusannya akan bikin dunia baru. Nah, ini ada satu istilah, jangan bikin kita bingung ya. Surga dan dunia baru sama nggak? Beda ya. Beda ya. Surga letaknya di atas, bumi baru di mana? Di sini, yaitu surga diturunkan ke bumi. Jadi kalau kita bingung soal bumi baru, ingat saja Taman Eden. Dulu Tuhan kenapa bikin taman di bumi? Dia mau bikin surga di bumi. Manusia mau dibikin bahagia di bumi. Dan karena manusianya gagal menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan bikin rencana supaya nanti bisa jadi bumi baru. Jadi bumi baru adalah Taman Eden.
Dan memang kalau kita baca Kejadian 1 sampai Wahyu 22, itu simetris. Yang satu Eden, yang satu lagi di ujung adalah Eden juga. Jadi Eden to Eden. Ini Alkitab isinya cuma begitu. Yang tengah-tengah adalah zaman Eden. Oke. Terima kasih Pak Togu. Pertanyaan besar. Thank you. Kalau ada, silakan lagi Pak Togu. Ini, bukan. Yes. Jadi orang masuk surga, tadi kan tempat, Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang akan masuk surga. Apakah di surga itu, tadi kan kita berdasarkan perbuatan kita, yang akan nanti dicatat di buku kehidupan. Nah, maksudnya gini, Bu Guan, apakah di surga itu ada berbeda-beda nanti kualifikasi setiap orang yang akan masuk surga? Oh, beda-beda kualifikasinya ya. Apakah karena perbuatan, apakah karena imannya, apakah tadi satu orang dosanya sedikit dengan dosanya besar yang diampunin seperti Yesus yang di sebelah kanan Yesus waktu di kayu salib. Yes. Atau orang yang setiap hari berdoa atau para nabi itu gimana tuh, Bu Guan? Oke. Bagus, terima kasih. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masuk surga itu syaratnya adalah iman ya. Tapi iman yang bagaimana? Disertai dengan penurutan ya. Sebab iman tanpa penurutan kan iman palsu, iman bohong ya. Seperti kita bilang ya, I love you tapi nggak mau berkorban ya. I love you tapi ongkos dokternya suruh bayar sendiri. Oh iya, saya pernah mendamaikan suami istri yang mau bercerai. Saya tanya-tanya, kenapa kalian mau bercerai? Istrinya bilang, dulu dia bilang I love you, sekarang ke dokter gigi karena biaya mahal kamu bayar sendiri deh. Ya, jadi memang ini antara iman dan perbuatan harus ada pembuktian ya. Jadi manusia itu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, jasanya. Tapi bagaimana supaya kita tahu dia beriman atau tidak? Dilihat dari perbuatannya. Jadi seperti uang, kalau orang bilang saya beriman, dia harus kelihatan penurutannya. Ya, dua sisi uang. Kalau uang itu cuma punya satu muka, uang apa itu Pak Togu? Uang palsu ya. Jadi jadi manusia diselamatkan hanya karena iman. Ya, itu ajaran Alkitab ya. Tetapi manusia akan diukur, dinilai, dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Jadi saya kira ini nggak memusingkan ya, walaupun istilah teologinya berat, tapi tiap hari kok kita alami kok. Ya, kan istri juga ngomel kan, bilang sayang sih sayang, tapi mana uang belanjanya? Nah, jadi sayang itu harus disertai dengan perbuatan ya. Jadi masuk surga ya seperti itulah. Jadi manusia nggak akan ada yang masuk surga karena perbuatannya. Karena iman. Nggak ada karena iman. Jadi siapa yang kalau diperiksa seluruh hidup kita lolos? Nggak akan. Jadi kita harus nebeng kepada pemilik surga, Yesus Kristus. Begitu. Semoga cukup menjawab ya Pak Teguh. Terakhir Bu Guan. Yes. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di belakang. Takut saya lupa. Karena gini, yang masuk surga itu kan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Bagaimana tentang orang yang tidak percaya kepada Kristus dan yang nggak masuk? Persyaratan tentang percaya Kristus ini kan ada percaya tapi perlakuannya nggak benar. Itu bagaimana gambaran bagi orang yang tidak percaya pada Kristus tidak akan masuk surga, Bu Guan? Agama-agama lain. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan dalam. Kita tahu bahwa kata Kristus itu bisa kita ganti dengan Allah. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus itu gini, pengorbanan Allah, domba Allah. Siapa yang percaya kepada jasa pengorbanan Allah, bahwa dia tidak bisa masuk surga kalau nggak dibantu Tuhan, orang ini akan masuk surga. Walaupun dia tidak kenal nama Yesus secara pribadi langsung, ya. Tapi prinsipnya itu, saya nggak sanggup masuk surga. Saya orang berdosa, saya perlu pengorbanan Yesus Kristus. Dan itu yang terjadi sama Abraham, ya.
Keluaran 15 ayat 6, bagaimana Abraham diselamatkan, kata Paulus. Abraham diselamatkan karena iman. Iman kepada apa? Yesusnya belum lahir kan? Dia percaya kepada setiap perkataan Allah. Dia percaya kepada lambang domba, bahwa Allah akan menyediakan seorang perantara. Dan selama Abraham tidak percaya diri, dia percaya kepada pertolongan Allah, dia akan selamat. Nah, saya tunjukkan kepada Pak Togu bahwa orang diselamatkan bukan hanya karena kenal nama Yesus ya. Yesus sendiri yang ajarkan khotbah di atas bukit. Matius 5 ayat 3 sampai 11. Pak Togu boleh baca dan renungkan apa syarat masuk surga di situ. Dan kita tidak dapat kata-kata percayalah kepada Yesus Kristus. Nggak ada kan Pak Togu ya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya masuk surga. Kalau kita pakai ayat ini, apa syarat masuk surga, Pak Togu? Berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Ya, jadi jawabannya adalah miskin di hadapan Allah. Oke, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi apa syaratnya untuk ketemu sama Tuhan? Oh, hatinya suci. Jadi ini adalah penjelasan lain bagaimana cara diselamatkan selain arti lain dari percaya kepada Yesus. Oke. Jadi orang Kristen banyak yang jadi sombong karena bilang, "Oh, saya percaya Yesus, jadi saya pasti selamat." Belum tentu. Baca Matius 5 ayat 3 sampai 11 ya. Lebih berat lagi Pak Togu, Matius 5 ayat 11 bilang, berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, diejek maksudnya. Jadi kalau diejek, istri ngomel sedikit, kita udah mulai tersinggung, kita belum calon surga ini. Jadi baik-baik sama istri di rumah ya, Pak Togu. Thank you, Pak Togu. Terima kasih, Bu Guan. Silakan yang lain, Guan. Silakan. Ya, senang nanti kalau ada lagi silakan. Senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Silakan. Ibu Femi mau bertanya. Silakan Bu Eli ya. Oh, Bu Eli. Ya. Halo, Bu Eli. Maaf tadi saya trouble itunya Zoom-nya. Saya sampai berdoa, saya tanya kiri kanan karena ada gambar pesawat. Saya gatek, Pak Guan, saya nggak bisa matiin gambar pesawatnya. Saya telepon kiri kanan dari rumah, tolong bantu, mereka bantu, tetapi karena saya punya tifo, mereka nggak ngerti. Tapi saya pencet-pencet sambil berdoa, Tuhan, walaupun tinggal pertanyaan, tapi saya mau ikut Tuhan. Saya sudah siap dari tadi sebelum jam 7, tapi trouble-nya pas jam 7. Saya rasa miss sekali, tapi saya sudah baca sebelum Wahyu 20. Oke, pertanyaan saya mungkin agak gimana ya, tetapi ini kenyataan. Pertanyaan saya gini, Pak Guan, kalau orang yang sudah mengenal Yesus, apalagi Advent, kemudian ya biasanya mereka di luar negeri ya, kemudian mereka sudah tidak lagi percaya sama Yesus, tidak lagi mau kuduskan Sabat, tidak mau percaya bahwa Yesus datang di dunia, pokoknya sudah tolak sama Tuhan Yesus. Apakah masih ada celah dari Tuhan Yesus, karena dikatakan tidak ada satu orang pun dapat bertemu dengan Bapa selain melalui Yesus Kristus, melalui anaknya. Jadi tetapi mereka hidupnya lurus, tidak pernah ada berzina, tidak pernah kasar di rumahnya, pokoknya lurus-lurus, tetapi mereka tolak. Jadi pertanyaan saya, apakah yang sudah pernah kenal Yesus lalu tolak, mereka sudah tidak percaya bahwa Yesus datang di dunia dan lahir dan disalibkan, masihkah ada hak prerogatif dari Tuhan untuk diselamatkan? Tapi mereka tuh sungguh baik, sungguh menjadi contoh daripada orang Kristen sendiri yang percaya Yesus, tapi dia setiap hari jual Yesus. Di dalam kayak tadi Pak Guan katakan ya, toh harus iman dan perbuatan sama. Mereka nggak punya iman tetapi perbuatannya luar biasa. Kenapa kadang-kadang kita lihat hal itu di orang yang tidak bicara doktrin, yang tidak percaya ini, tapi luar biasa mereka. Hatinya baik, hidupnya lurus, lalu apa tidak ada hak istimewa buat mereka dari Tuhan?
Karena keselamatan itu tidak ada satu orang bisa jamin, tapi saya ingat bahwa tidak ada bisa masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Tidak mungkin datang kepada Bapa. Terima kasih. Nggak kedengaran, Pak, suaranya. Oh ya, terima kasih Bu Eli pertanyaannya. Ya, puji Tuhan walaupun ada halangan Ibu Eli bergabung juga. Baik. Syarat untuk diselamatkan. Ya, ini adalah rahasia Tuhan. Yesus hanya memberitahu kepada kita bahwa tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Jadi Yesus ini adalah tangga. Dia adalah jembatan. Dia adalah, boleh bilang tangga, jembatan, dia adalah penghubung. Dia adalah duta besar ya. Kalau kita mau berdamai sama negara Amerika, kita harus ngomong-ngomong sama duta besarnya dulu, bukan? Baru kita bisa ngomong sama presidennya. Jadi Yesus adalah duta besar, Yesus adalah jembatan, dia adalah tangga, dia adalah jembatan. Nah, siapa yang mengandalkan jembatan ini, dia akan sampai. Jadi urusan ke surga itu sebenarnya urusan percaya nggak kepada Tuhan. Ya. Jadi kita tidak bisa menentukan keselamatan orang. Nah, tapi saya tertarik, Ibu katakan bahwa orangnya baik. Ingat, kebaikan tidak bisa membeli surga. Ya. Tapi kebaikan adalah tanda kita adalah umat surga. Jadi kalau ya teman kita sebelah bilang begini, oh kalau kita banyak amal ya sumbang panti asuhan, nanti kita bisa ngurangi dosa kita bisa masuk surga. Kalau doktrin itu betul, murah sekali surga. Kan sumbang panti asuhan boleh kan 1 juta, 5 juta boleh kalau saudara punya banyak 100. Kalau surga dibeli pakai 1 miliar, maulah kita. Triliun. Terlalu murah ya. Surga nggak bisa dibeli dengan amal baik perbuatan. Surga hanya bisa dicapai lewat jembatan yang disediakan Allah. Ya. Nah, itu prinsip yang Alkitab katakan. Jadi kita nggak bisa menentukan, menghakimi orang lain. Nah, nanti makanya ada kerajaan 1000 tahun ini, masa 1000 tahun. Kenapa kok orang baik-baik ini pada nggak masuk surga? Kenapa banyak guru Alkitab nggak masuk surga? Dibukalah catatan kitab-kitab. Baru kita ngerti, oh begini toh. Oke. Nah, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menuntun semua orang yang takut sama Dia. Orang baik. Kalau dia betul-betul baik, Tuhan menuntun. Saya ingat Kisah Para Rasul 10 ayat 2, cerita Cornelius ya. Cornelius bukan orang percaya sama Yesus, tapi dia dilihat oleh Tuhan. Wah, ini orang takut sama saya. Jadi Tuhan kirim Petrus, kasih ajar dia. Bible study. Udah Bible study, langsung dia mau percaya, langsung baptis. Wah, betul-betul dia percaya sama Tuhan. Jadi buktinya orang percaya sama Tuhan ya kalau ditawarkan Injil gampang sekali terima. Memang dia takut sama Tuhan. Bu Eli, itu yang saya bisa jawab, Bu Eli. Terima kasih. Tetapi maksudnya ada satu lagi yang saya mau tekankan, apakah ada hak prioritas dari Tuhan sama orang-orang tersebut yang tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak percaya sama Alkitab? Ya. Apa masih ada? Masih ada hak prerogatif. Ya. Tuhan tidak akan semena-mena menggunakan hak prerogatifnya. Tadi kita belajar bahwa di masa 1000 tahun semua buku akan dibuka. Jadi masuk atau tidak masuk, Tuhan kasih alasannya. Ya, jadi Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Ya, kita percayakan sajalah, doakan saja. Ya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih banyak Pak Wan. Itu Ibu Femi itu angkat tangan. Ibu Femi mau bertanya? Ya. Saya mau bertanya, tadi kan dibilang itu Gog dan Magog itu sesudah kebangkitan pertama. Betul kan? Kebangkitan kedua. Ya, orang kebangkitan kedua. Ya, ya. Jadi berarti kalau kita di kebangkitan yang pertama, kita nggak bertemu dong dengan Gog dan Magog.
Enggak. Enggak. Ya, enggak. Ya, terus satu lagi. Terus kalau kita sudah di atas, sudah 1000 tahun itu, kalau nanti misalnya, kalau nanti neraka datang nanti sesudah 1000 tahun dan turun api, terus orang yang jahat itu bangkit, kan antara neraka sama surga itu kan jauh. Emangnya kita bisa lihat mereka yang bangkit kedua kali itu? Oh. Yang di neraka itu? Ya. Oh ya. Baik, Bu Femi, neraka itu di bumi ya, di permukaan bumi. Iya, iya. Okay. Kita di atas, misalnya ini. Ya. Nah, di dalam Wahyu 21 itu menjelaskan tambahan, itu orang yang di surga itu akan turun bersama Yesus ke bumi untuk bikin bumi baru. Nah, waktu turun itulah kita lihat neraka. Gitu, Bu Femi. Tapi kan kita turun itu kan bumi belum selesai pembakaran atau sudah selesai? Harus sudah selesai dulu. Baru mendarat. Nah, ya kalau sudah selesai, mana bisa kita lihat mereka di neraka? Oh, ya. Saya mengerti. Ya, kita hanya menduga aja. Kan waktu belum mendarat dari langit kan kelihatan bumi ini penuh dengan api, toh. Nah, itulah neraka. Jadi kita lihat neraka. Jadi kalau gitu cepat ya perubahannya itu? Cepat ya. Biasanya api kerjanya nggak lama-lama. Nah, itu yang saya, karena waktunya itu. Oh ya. Kita nggak tahu berapa lama, tapi biasanya bakar sesuatu dengan api itu nggak terlalu lama. Dan jarak dari surga untuk taran ke bumi ini juga agak lama mungkin. Jadi kita bisa sempat ini bumi udah beres baru kita turun. Ya, katakanlah begitu ya. Ada jarak antara surga dan bumi. Tapi ini semua di luar fisika, di luar fisika kita ya. Jadi kita hanya bisa terima dengan iman namanya ya. Karena Tuhan bilang saya percaya, tapi saya nggak ngerti. Iya, kita nggak mesti semua mengerti. Betul. Kalau semua sudah mengerti nggak perlu iman ya. Ya betul. Amin. Oke, thank you. Thank you, Bu Femi. Baik, Bu Guan, ada pertanyaan ini dari chat. Oke. Dari Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Pak Budi tanya, apakah akhir zaman terjadi pada masa 1000 tahun atau sebelumnya atau sesudahnya? Apakah pada saat akhir zaman planet bumi ini akan hancur dan musnah? Oh, oke. Baik, Pak Budi, terima kasih. Pertanyaannya, ya, akhir zaman terjadi kapan? Yang disebut akhir zaman adalah waktu dunia ini kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Waktu Yesus datang kedua kali, bumi ini terbakar pertama kali. Ya, bumi ini hancur, lalu orang-orang yang percaya diangkat ke surga, memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Dan setelah 1000 tahun, orang-orang yang mati waktu Yesus datang kedua kali itu akan dibangkitkan lagi untuk dibakar di api neraka. Dan api neraka ini jangan kita bayangkan selama-lamanya dibakar ya. Bakarnya sebentar, efeknya yang selama-lamanya ya. Tadi kita sudah belajar. Jadi kapan itu yang disebut akhir zaman atau hari kiamat? Waktu Yesus datang kedua kali. Berapa jauh itu dari kita sekarang? Kalau lihat tanda-tanda zaman dari apa yang kita pelajari, kelihatannya tidak terlalu jauh dari zaman kita sekarang ya. Kita sudah di ujung zaman ya. Di akhir zaman. Belum sampai ujung. Sebentar lagi sampai ujung ya Pak Budi. Oke, jadi itu hubungannya dengan 1000 tahun dan neraka. Thank you, Pak Budi. Semoga menjawab. Pak Boguan, apa boleh saya bertanya lagi? Oh, boleh, Pak Joni. Pada waktu dunia dijadikan, itu
rupanya seperti sama dengan planet-planet yang lain, tidak ada kehidupan. Dan Tuhan memberi kehidupan kepada bumi ini. Apakah nanti selama milenium itu kita pergi ke tempat lain, maksudnya planet lain, apakah di sana juga Tuhan memberikan kehidupan, misalnya planet Mars? Oke. Ya, Pak Joni, bagus ditanyakan ini. Planet yang kita lihat seperti Mars itu diketahui tidak ada kehidupan, ya. Di bulan tidak ada kehidupan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa alam semesta yang besar ini ada ciptaan lain selain planet bumi. Jadi bumi bukan satu-satunya tempat yang ada kehidupan. Tapi bukan di Mars yang tentu, ya. Bukan di Mars. Jadi Alkitab katakan bahwa ada dunia-dunia lain yang tidak jatuh dalam dosa. Cuman bumi yang jatuh dalam dosa. Jadi, nah, di masa 1000 tahun itu mungkin kita akan pesiar juga, piknik ya, ke tempat-tempat yang ada manusia lain ya. Dan mungkin manusia-manusia lain itu akan mau interview sama kita ya. Kok kamu bisa masuk surga sih, orang jahat begini? Lalu kita akan bersaksi karena Yesus Kristus. Begitu Pak Joni. Terima kasih. Amin, amin. Silakan. Ada lagi pertanyaan dari ini, Pak Budi. Oke. Setelah terjadinya proses kebangkitan, dengan adanya bumi baru, apakah manusia akan kembali diturunkan dari surga dan tinggal kembali di bumi baru? Apakah setelah itu akan kembali terjadi proses yang lama, yaitu muncul kembali terjadinya perbuatan dosa, atau bagaimana? Oh, ya, bagus. Terima kasih Pak Budi. Ya, manusia akan turunkan, betul ya. Kita berarti belajar bahwa manusia pertama Yesus datang kedua kali diangkat ke surga. Setelah masa 1000 tahun akan datang lagi bersama Yesus ke bumi ini ya. Nah, dan Yesus akan bikin Eden yang baru. Itulah yang disebut dunia baru ya, bumi baru. Nah, pertanyaan Pak Budi, apakah akan muncul dosa lagi? Bagus ya. Alkitab katakan dosa tidak akan muncul 2 kali. Ya, mungkin Pak Budi tanya kenapa? Ya kita nggak tahu. Alkitab bilang bahwa dosa setelah diberantas tidak ada lagi. Ya, dan masa kita yang udah diselamatkan dari dosa mau berbuat dosa lagi, kan kita udah kapok lah ya. Udah cukup kenyang lah, babak belur dengan hidup dalam sengsara di dunia ini, masa kita merindukan yang gitu lagi. Jadi, tapi Alkitab katakan bahwa ya dosa tidak akan muncul 2 kali. Nanti ayatnya ya Pak Budi saya bisa bantu kasih. Thank you Pak Budi. Tanyakan itu. Tanya Pak Buguan. Halo Boleh? Pak Fredrik. Silakan Iya. Pak Fredrik. Kalau tadi dijelaskan terakhir ini Pak Budi tanya itu manusia hidup dengan diberi Eden, bumi yang baru gitu. Kan kata Pak Buguan tidak akan ada lagi dosa. Ya. Apakah tidak bisa ada dosa itu karena sudah tidak ada iblis lagi gitu maksudnya? Karena waktu Eden pertama kan ada iblisnya yang mengganggu gitu kan, dan ada betul perintah dari Allah bahwa jangan makan buah itu gitu. Apakah benar gitu karena tidak ada lagi perintah dan tidak ada lagi buah itu sudah tidak ada. Iblis yang mengganggu gitu. Jadi seolah ya memang tidak ada lagi dosa gitu. Apa benar begitu? Iya Pak Budi, Pak Fredrik. Bagus pengamatannya. Ya betul, memang iblisnya sudah dibinasakan. Jadi penggoda itu sudah nggak ada. Manusia jatuh dalam dosa kan karena ya digoda ya. Mau menuruti godaannya. Ya salah satu alasannya itu. Alasan yang lain memang kita juga bisa secara deduktif bisa ambil kesimpulan lah ya. Kita ini kan udah kapok jadi orang berdosa. Iya. Masa sih mau balik lagi hidup itu ya. Terus memang iblisnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi dan
Alkitab katakan di dalam Wahyu 22, tabiat kita udah berubah. Memang syarat masuk surga adalah tabiat kita berubah. Dan kalau tabiat udah berubah, ya memang kita nggak mau lagi balik ke hal-hal yang lama. Benar Pak Fredrik, bagus. Ya, terima kasih Pak. Amin, amin. Tapi Silakan. pohonnya sudah nggak ada lagi. Pohon Pengetahuan baik dan jahat. ya tidak dibikin lagi, nggak usah Tidak dites dibikin lagi. lagi. Nggak usah. Tapi pohon kehidupan masih ada. Ya, kehidupan ada. Tapi pengetahuan baik dan jahat tidak ada. Tidak ada lagi. Thank you. Bagus, pertanyaan bagus-bagus. Silakan yang lain. Pak Togu jangan sungkan-sungkan bertanya lagi. Banyak orang sebenarnya mau bertanya, tapi kan minta diwakilin sama Pak Togu mungkin. Ini Bu Guan, istri saya penasaran ini. Oke. Ini yang di Wahyu 20 yang judulnya Iblis dihukum itu. Katanya kan setelah 1000 tahun kan berakhir iblis akan dilepas dari penjaranya. Iya. Dan malahan kalau kita baca selanjutnya lagi ke depan ini kan malah dia melawan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus di kota ini. Itu kenapa Tuhan melepaskan ini iblis-iblis ini mau dibakar untuk melawan lagi orang-orang yang kudus? Bagaimana skenario tentang firman Tuhan ini, Bu Guan? Oke. Bagus, Pak Togu. Terima kasih ya. Salam sama istrinya. Pertanyaan bagus. Jadi arti iblis dirantai itu ada kiasan, iblis dilepas juga kiasan. Ya, bukan dilepas beneran. Iblis itu dirantai karena nggak ada yang digoda. Manusia mati semua. Yang selamat dibawa ke surga. Jadi dirantai itu nganggur artinya. Nah sekarang apa artinya iblis dilepaskan? Itu juga artinya, oh berarti dia ada gawean lagi tuh. Orang-orang yang tidak percaya dibangkitkan, langsung dia lihat, wah banyak teman-teman ini. Langsung dia bikin rapat lagi kan, kumpulkan anggotanya lagi, dia mulai berkhotbah, lalu suruh menyerang Tuhan dan umat tebusannya sekali lagi. Seperti yang dulu biasa dia lakukan. Jadi arti setan dilepas itu begitu. Dia bisa kerja lagi. Begitu Pak Teguh. Tapi datang api. Waktu mereka mau mengepung, Alkitab bilang turun api lalu terbakar. Jadi bumi ini, planet bumi ini penuh dengan permukaannya penuh dengan api. Nah, itulah yang namanya neraka. Jadi kalau Pak Teguh bisa bayangkan kalau ada orang sekarang bilang bersaksi, saya kemarin malam pergi ke neraka. Saya bertemu dengan si Anu, bertemu si Anu. Kalau doktrin Alkitab, kita pakai Alkitab untuk mengukur, kira-kira dia benar atau tidak pergi ke neraka. Iya, karena neraka hari ini belum ada. Gitu Pak Togu. Oke, jadi kita bisa menggunakan Alkitab untuk mengecek ajaran benar, ajaran salah. Thank you. Ya, itu sebabnya kita perlu Bible study. Bu Guan, bagaimana pandangan Bu Guan ini di luar Alkitab? Ini ada pandangan-pandangan kita bilang pribadi lah. Katanya sorga itu ada bidadari lah, macam-macam lah. Itu bagaimana pandangan Bu Guan tentang itu? Itu bordel. Biar jangan tegang-tegang kali pikiran, agak rileks gitu. Iya, saya nggak punya pandangan pribadi tentang surga. Semua yang saya tahu tentang surga, saya tahu dari Alkitab. Amin. Jadi nggak benar itu Bu Guan. Jadi kalau ada orang mengatakan surga tapi beda dari Alkitab, yang jelas saya nggak mau percaya. Ya, dongeng, ya, mitos. Waktu saya kecil, saya waktu Konghucu, wah saya banyak cerita tentang surga, ya, tentang dewa di langit, dewa di laut, ya, bentuknya kayak liong itu katanya, macam-macam lah kita dengar. Nah itu semua adalah mitos, mitologi. Yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Tapi bagaimana orang kok bisa sangat tertarik tentang itu, malah sampai mati pun dia mau Bu Guan. Bagaimana pendapat Bu Guan itu?
Ya, memang manusia ini apa ya? Kalau gini, Alkitab bilang, siapa yang tidak mengasihi firman Tuhan, kebenaran, Tuhan akan membiarkan mereka mempercayai kebohongan. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak belajar ilmu kesehatan, kita gampang sekali ditipu oleh iklan di TV yang katanya minum Bodrex, tembok bisa jebol. Kecap nomor 1. Kecap nomor 1. Kenapa kita bisa percaya hal-hal begitu? Oh, saya cerita sedikit Pak Togu ya. Waktu saya kecil, saya suka baca majalah Bobo, Kuncung gitu. Mungkin zaman Pak Togu juga ada Kuncung kan, Kuncung. Betul. Dan suka muncul iklan Cerebrofit. Ya, betul. Ingat itu Cerebrofit Pak Togu? Mencerdaskan otak katanya. Otak ya. Karena saya rajin belajar, langsung walaupun keluarga saya miskin, saya bilang, "Ma, beli Cerebrofit." Supaya saya jadi pintar. Waktu saya minum Cerebrofit, ulangan jadi bagus. Langsung saya bilang lagi sama mama, "Ma, beli lebih banyak lagi." Kasih sama adik-adik. Nah, karena saya nggak belajar ilmu tentang otak, ya mudah sekali saya dibohongi. Nah, begitulah kenapa Tuhan bilang, siapa yang nggak mencintai Alkitab, Tuhan akan biarkan dia mempercayai kebohongan. Karena dunia ini sebenarnya isinya, ya boleh kita katakan kebanyakan bohong, bukan? Iklan, ya. Media juga suka bohong, ya. Di gereja juga khotbahnya suka bohong. Waduh, ngeri sekali kita. Tapi itu kesukaan bukuan. Manusia ini suka yang bohong-bohong, yang asli-asli nggak suka dia. Iya, betul. Suka beli kali 2, kali 3. Manusia ini bodoh tapi pintar tapi bodoh ya. Oke. Tuhan, boleh ada pertanyaan? Bu Elis. Satu kali lagi, boleh? Boleh. Senang. Tuhan, ada dari evangelis ya. Dia khotbahkan sangat keras. Pokoknya doktrinnya Ellen G. White yang mana kalau dokter itu adalah Pak dokter hanya berpakaian putih tetapi sebagai pembunuh. Karena dia memberikan resep kepada pasien dan beli obat. Obat itu adalah farmakia. Farmakia adalah spiritisme. Jadi siapa yang minum obat itu adalah tidak mengenal Allah. Saya kebetulan sulit sekali Pak Buan. Darah tinggi saya tidak bisa karena saya tidak tinggal di gunung. Jadi mereka bilang pakai bawang putih, belum tentu mahnya kuat dengan bawang putih tiap hari. Kemudian tergantung dari darah tingginya kan Pak Guan. Kakak saya kebetulan dokter, jadi ada sedikit lah pengetahuannya. Jadi darah tinggi itu ada yang sedang, ada memang turunan, apalagi yang hidup sendiri. Berpuluh-puluh tahun hidup sendiri. Jadi kira-kira pikirannya jalan terus nggak itu? Ya, sedangkan ada pasangan hidup aja sulit, apalagi kalau nggak ada. Jadi double, triple ini Pak. Untung saya mengenal firman Tuhan, untung saya anak pendeta. 10 kali jatuh, 100 kali mau bangun. Dan saya terakhir berjanji sama Tuhan bahwa saya mau sungguh-sungguh tinggalkan semua. Dan saya sudah mulai, katanya Pak Guan tadi, iya. Bagaimana kalau iman tanpa perbuatan? Saya sudah mulai lihat ada orang yang fitnah sama saya udah nggak marah. Dia katain saya apa enggak. Dulu saya cari itu orang Pak. Saya cari, yakin saya cari. Saya bikin clearance langsung face to face. Sekarang enggak Pak. Sudah saya mulai rasa. Dan saya rasa kerinduan saya untuk baca firman Tuhan ini. Saya sudah kasih kesaksian. Ya. Tetapi pertanyaan saya kok mengerikan sekali ya. Bahwa kalau dokter berikan obat, itu obat juga hanya alat. Biarpun kita ini, apakah nggak boleh Pak? Jadi itu obat itu farmakia. Farmakia melambangkan ular. Terus ular itu dari Taman Eden. Makanya itu adalah spiritisme. Okay. Lalu apakah dengan kita minum obat, apakah darah tinggi atau obat apa, bahwa kita tidak percaya lagi sama Tuhan itu spiritisme? Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Pertanyaan yang penting untuk juga pendengar yang lain. Baik. Orang yang mengajarkan bahwa memakai obat adalah spiritisme itu adalah ajaran yang fanatik. Nah, saya mengatakan ini dengan rasa sadar bahwa dulu saya pernah juga termakan oleh ajaran ini. Saya korbannya.
Oke. Jadi, nah sekarang bagaimana untuk menguji ini ajaran benar atau enggak? Ya Yesus katakan uji ya. Kamu harus kenali dari buahnya kamu akan tahu itu guru sesat atau tidak. Uji tabiatnya, oke? Lihat buah hidupnya. Uji dengan firman Tuhan, oke? Jadi kita jangan bilang bahwa semua dokter itu adalah seperti, maaf kata ya, apa ya, pembunuh iblis, katanya. Iblis baju putih gitu ya. Janganlah. Iblis kan apa namanya? Dokter Masa itu netral. Tuhan kayak gitu kata-katanya ya Pak Guan? Enggak begitu. Nah, farmakia saya sudah selidiki juga, yang dimaksud dengan farmakia dalam kamus bahasa Yunani ada dua arti. Satu ilmu sihir, dua obat. Dan untuk menerjemahkan itu mana yang tepat, kita harus lihat konteks. Ya, harus lihat konteks. Jadi, nah obat, tidak semua obat baik, tidak semua orang, obat juga jahat kan. Jadi kita pakailah akal budi, yang baik pakai, yang tidak baik jangan pakai. Begitu. Jadi jangan terlalu ekstrim ya. Ekstrim sekali. Jalan di tengah. Kalau kita nyetir mobil, jalan terlalu minggir, gampang keprosok. Orang-orang fanatik, pekabarannya jarang bertahan lama. Semangatnya cuma ya berapi-api aja, tidak tahan lama. Karena itu datang dari emosi pribadi. Jadi uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Bu Eli. Ada tambahan lucu sekali. Saya tetap mau bertemankan dengan mereka. Tadinya saya ikut, tapi maksudnya bukan percaya alirannya. Saya ikut karena ada nubuatan di situ. Nah, saya belum baca, Pak. Saya belum baca ini tulisan Sister White. Jadi saya udah baca tahun ini 3 buku. Puji Tuhan karena saya udah niat dan saya udah tekad, saya udah janji sama Tuhan. Sebelum mata saya ini diambil Tuhan, saya betul-betul tua nggak bisa baca, saya sudah janji. Dan tahun ini sudah selesai. Yang saya mau tanya, yang saya mau kasih kesaksian, jadi saya tetap hubungan baik kan dengan mereka, tapi saya bilang saya jangan dikirim-kirim lagi deh pelajarannya. Saya bukannya tambah-tambah beriman, saya stres. Udah ditakut-takutin terus. Ya, sudah sangat luar biasa dan saya bilang terus apa dibilang. Jadi saya bilang saya tetap jaga hubungan kan dengan mereka. Saya ikut sama mereka, saya pergi di gunung tinggal dengan mereka di Bogor. Tetapi nggak tinggal free. Sister White bilang jangan kita paksa kalau kita nggak sanggup. Jadi saya tidak tinggal free lah kasarnya. Jadi kita punya hubungan baik. Saya jaga hubungan baik walaupun saya janda. Terus jadi waktu saya pulang, waktu saya sakit gimana Tante Eli, saya tetap yang telepon mereka. Walaupun mereka tinggal di gunung tetapi wah sekali. Punya villa, punya beberapa rumah. Ya, yang saya mau tambahkan begini Pak Guan. Saya bilang tolong doakan saya ya. Ya, saya sulit tidur, tolong doakan. Darah saya naik. Jawabnya apa Pak Guan? Saking fanatiknya. Ibu Eli minta maaf ya. Gimana kita mau doakan Ibu Eli? Jangan marah ya. Dulu saya tukang marah sekali Pak. Saya cari tuh orang. Kalau dia ngomongin sembarangan. Ini enggak, saya cuma malah saya kaget, berarti memang saya sudah diubahkan sama Tuhan. Jawabnya gini, gimana Ibu Eli, jangan marah ya, gimana kita mau doakan Ibu Eli? Ibu Eli masih minum obat. Aduh, sampai mau pingsan saya dengarnya. Cuma minta doakan gimana Ibu Eli, kita mau berdoa gimana dengan Ibu Eli masih minum obat. Saya bilang, puji syukur kalian sudah di kebun, ada semua di sana, pinahong, ada daun sirih merah, ada semuanya lah obat di sana. Ada arang, mereka bikin semua dari Sumatera. Saya bilang saya di Jakarta dan saya sendiri. Kalau saya tidak minum obat langsung stop, habis saya bisa mendadak stroke. Jadi itu kata dokter. Jadi nggak boleh drastis begitu. Jadi saya kalau tensi kalau tinggi nggak terlalu tinggi, ya kan di bawah 140 saya nggak minum. Bawahnya di bawah 90. Tapi kalau di atas 90, di atas 140 saya minum. Dan saya terkaget-kaget, Pak. Minta doa aja katanya, jangan bagaimana kita mau doakan. Sedangkan Ibu Eli masih minum obat. Aduh saya sampai tapi saya cuma memuji Tuhan. Ini Tuhan izinkan saya untuk melihat mana yang seperti Pak Guan tadi katakan.
mana ini pelajaran yang benar dari Tuhan atau enggak. Terima kasih. Ya, betul. Uji ya 1 Tesalonika 5:21 ya Bu Eli. Uji segala sesuatu. Ya, termasuk yang datang dari saudara kita sendiri. Karena ya Paulus berkata bahwa pada akhir zaman iblis bukan bicara di luar gereja, dia akan bicara di mimbar gereja. Dan apa namanya, dari saudara-saudara kita juga. Oke. Ya. Jadi memang ekstremis ini enggak sesuatu yang baik ya, ekstrim, berlebihan. Ya, ada orang berlebihan nggak mau cari uang lagi. Ya, dia hanya mau baca Alkitab terus. Ini ekstrim. Ada orang yang nggak mau lagi pergi ke kota, dia hanya mau tinggal di gunung. Ekstrim. Ada orang yang hanya mengandalkan doa, nggak mau lagi pakai obat, nggak mau cari dokter. Ekstrim. Nah, yang ekstrim ini membuat orang-orang nggak tertarik sama firman Tuhan. Ya, karena memang orang ekstrim itu biasanya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Karena mereka toleransinya rendah sekali. Cepat marah, cepat kesel, cepat menghakimi orang. Ya. Dan dari buahnya kamu akan tahu bahwa ini bukan murid Kristus. Ya, kita doakanlah. Memang ekstremis ini sedang berusaha menyusup ke kita. Dan memang karena kalau kita jarang belajar Alkitab, kita gampang sekali percaya sama orang. Ya. Ya, misalnya orang itu gelarnya banyak. Orang itu pintar khotbah. Tapi saya jarang belajar Alkitab. Saya pernah tertarik sama dia khotbah sekali, lalu apa yang dia bilang berikutnya langsung saya percaya. Nah, itu terjadi karena kebodohan kita juga. Itu sebabnya kita harus belajar Alkitab. Bible study. Baik. Amin, Tuhan. Thank you. Terima kasih, Bu Eli. Pertanyaan bagus. Terima kasih. Dalam waktu yang singkat, apakah masih ada pertanyaan lain? Yang lain, Pak Togu, atau ada komentar? Boleh, silakan. Kayaknya Pak Budi nanya lagi tuh, Pak. Boleh, tolong. Ini dia bilang begini, setelah manusia diturunkan kembali ke dalam bumi baru yang berupa Taman Eden, lalu apakah manusia tersebut akan kekal atau mengalami kematian juga? Kalau manusia tersebut kembali mengalami kematian, apakah manusia yang meninggal tersebut akan kembali ke surga lagi? Lalu bagaimana dengan kondisi neraka setelah munculnya bumi baru? Apakah neraka akan kosong dan tidak ada lagi manusia yang akan masuk ke dalam neraka? Oh iya, baik Pak Budi, bagus. Terima kasih. Neraka itu adalah sementara ya, bukan kondisi yang selama-lamanya. Itu adalah sebuah pembakaran dosa dan orang berdosa dan membakar iblis. Habis nerakanya hilang. Jadi sekarang belum ada neraka. Neraka akan terjadi waktu Yesus datang ketiga kali ke bumi ini, baru dibakar semuanya. Jadi neraka itu akan sementara ya. Tidak akan ada lagi neraka yang selama-lamanya. Ajaran bahwa neraka itu ada selamanya, ya manusia dibakar nggak mati-mati, itu bertentangan dengan Alkitab. Ya. Oke, kemudian ditanyakan, apakah manusia akan mengalami kematian lagi? Oh tidak. Waktu Yesus datang kedua kali, 1 Korintus 15, Paulus terangkan dengan jelas bahwa manusia akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru yang tidak binasa. Supaya yang binasa ini, ya daging yang kita yang sekarang bisa binasa itu harus kekal. Jadi tubuh kita dibikin kekal oleh Tuhan. Tapi dalam bentuk tubuh beneran. Jadi ya, manusia tidak akan mati lagi, ya karena diberi tubuh yang kekal. Begitu Pak Budi ya. Dan Paulus bilang itu mirip sama jagung ya. Jagung kalau satu biji kita tanamkan di tanah dia akan busuk. Tapi dari yang busuk itu akan keluar sebuah tanaman jagung baru. Itulah ilustrasi yang Paulus gunakan untuk kebangkitan manusia lama.
untuk diberikan tubuh yang baru. Jadi begitu ya Pak Budi ya. Jadi manusia tidak akan lagi mengalami kematian. Kemudian neraka itu adalah waktu Yesus datang ketiga kali, dan itu terjadinya sementara aja. Terima kasih Pak Budi. Bukan. Ya Pak Togu, silakan. Terakhir kali ini saya. Ini kan tentang pandangan Gandhi, Mahatma Gandhi tentang Yesus. Jadi dia berbicara bersama dengan Stanley Jones ya, di mana katanya si Gandhi ini suka mendengarkan tentang khotbah Yesus di bukit ya, gitu ya, bukan ya? Ya. Tapi dia katanya, kata si Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini, katanya lagi. Artinya kan si Gandhi ini percaya Yesus. Ini bagaimana? Tapi dia tidak pengikut Kristus. Apakah dia diselamatkan dalam kerajaan sorga nih, Bu Guan? Terima kasih. Baik, makasih. Ya Pak Togu, bagus pertanyaannya, dan nggak usah sungkan Pak Togu. Saya kira banyak penanya lain yang berterima kasih nih Pak Togu diwakili. Ya. Baik, kita sekali lagi tidak bisa menghakimi keselamatan seseorang, serahkan sama Tuhan. Tetapi apakah Gandhi bisa diselamatkan? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Dan apa yang Gandhi katakan itu sesuatu yang bagus ya. Saya suka Yesusmu, tapi saya suka Kristus, tapi saya nggak suka orang Kristen. Seringkali orang begitu, ya. Waktu dia belajar Alkitab, terharu dia. Nah, waktu dia terharu itulah dia baru tahu, selama ini rupanya saya cuma lihat orang Kristen ya. Jadi, kenapa kita harus Bible study? Karena kita akan bertemu dengan Kristus langsung. Nah, seringkali yang menghalangi orang datang kepada Kristus adalah orang Kristen. Dan ilustrasi itu dicatat di dalam Markus 2 ya. Yesus satu kali ada satu rumah, orang susah ketemu Yesus. Kenapa? Berjejal orang di pintu. Nggak kasih kesempatan sama orang lain. Jadi seringkali kitalah yang menghalangi orang datang kepada Kristus. Makanya kita perlu bertobat. Ya. Jadi keselamatan rahasia Tuhan, Gandhi ada kemungkinan bisa diselamatkan. Semua orang juga yang di luar kekristenan ada kemungkinan juga bisa diselamatkan ya. Oke. Apa yang menjawab? Thank you. Apa? Artinya Bu Guan, sebenarnya yang menghalangi Gandhi masuk surga ini orang Kristen sebenarnya, Bu Guan. Penetuan disebut tadi, katanya nyah kau orang kafir katanya. Itu jadi rupanya kafir-kafir kifur ini pun rupanya bukan dari agama sebelah, dari kita pun juga mengatakan kalau tidak pengikut Kristus kafir. Ya, itu. Orang beragama seringkali fanatik dan menghakimi. Ya. Saya boleh tambahkan? Oh, boleh. Gandhi katakan dia percaya Yesus dan satu-satunya yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi dia bilang kalau saya masuk di gereja orang Kristen, saya tidak melihat bahwa Yesus ada di dalam orang Kristen. Jadi ini teguran luar biasa. Iya. Oke. Terima kasih. Untung saya anak pendeta, jadi Pak Guan kadang-kadang yang melemahkan itu dulu saya langsung bereaksi walaupun di gereja. Umpama dia buat sesuatu, saya suruh turun dari mana? Dari mimbar. Karena buktinya ada, saya langsung ke depan, saya kasih turun. Karena dulu saya tim kampanye presiden, tapi sekarang sudah jadi tim kampanye Tuhan. Amin. Jadi 5 tahun ini saya sudah minta tuntunan Roh Suci, karena apa yang Pak Guan bilang benar. Ini pun saya ketemu Pak Guan bukan kebetulan, memang Tuhan tuntun saya. Karena saya dengar dari sini, sana, semua ujung-ujungnya fanatik sekali ya. Saya bilang, kok Tuhan bilang datang kepada aku yang beban berat, ini kenapa sudah lebih berat lagi? Hidup so lebih berat. Jangan 74 tahun hidup sendiri, dapat pelajarannya mengerikan sekali. Sangat mengerikan Pak Guan yang sekarang evangelis. Oke. Vaksin, bilang sudah tanda binatang, sampai terkaget-kaget. Saya bilang, Tuhan saya nggak segitu jahatnya. Masa gara-gara ambil vaksin, terus kita sudah ambil tanda binatang, jadi kita sudah mulai sembah patung. Oh my goodness. Jadi
Saya berterima Baik. kasih. Tadi Pak Guan, saya mau bersaksi sedikit. Tadi saya sudah pulang Pak. Terus terang tadi kita pergi makan bersama karena ada yang ulang tahun, diajak anak bersaudara saya. Saya bilang sebelum jam 7 udah sampai rumah, 6:30 sudah. Saya langsung cuci muka semua, beresin karena mau menghadap Tuhan. Jadi terus saya berdoa, loh, kenapa? Karena kan kalau masuk mall mesti ada itunya kan, di scan gitu kan. Mungkin salah pencet, aduh, Zoom saya nggak bisa, jangankan masuk, mau keluar nggak bisa, mau terima nggak bisa. Jadi saya telepon dari rumah, tolong saya mau Zoom. Apa masih keburu? Eli sudah enggak, tetapi paling nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong saya, tolong. Mereka nggak bisa tolong saya. Jadi melalui telepon rumah. Aduh telepon kamu apa Vivo? Ya Kak, saya punya Samsung. Aduh, jadi tidak ada yang bisa tolong kasarnya. Sudah, saya matikan, baru saya berdoa lagi, Tuhan, buatlah mujizatmu. Saya udah pencet sini, pencet sana di pengaturan, saya nggak mengerti. Aneh, sudah last minute dan Tuhan, apakah Tuhan selidik hati saya? Mungkin saya nggak sungguh-sungguh Tuhan. Saya ingin ikut dengan Pak Guan. Tolong, saya sebelum tidur biar saya dapat pelajaran yang baik. Nggak tahunya saya pencet apa, tahu dia bilang mati. Saya pencet itu yang mati. 1 jam Pak Guan, saya stres tadi. Karena masuk nggak bisa, bayangkan saya mesti telepon saudara-saudara semua yang jago itu untuk dari rumah. Tapi saya bisa pencet sendiri karena saya minta mujizat dari Tuhan. Tuhan jangan sampai saya miss, walaupun mereka bilang berarti udah selesai, biar hanya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi karena kadang pertanyaan tapi saya udah baca. Sekarang kalau Pak Guan mau kasih pelajaran, saya udah baca lebih dulu. Bagus. Bahkan sudah selesai waktu sampai 22. Amin. Terima kasih itu kesaksian saya. Terima kasih kesaksiannya. Iya, ini Pak Tobu. Makanya kalau ke gereja jangan lihat orang, kalau mau selamat jangan lihat orang. Amin. Nah, pertanyaan terakhir tuh di chat room RK. Okay. Ya, baik. Pak Pendeta boleh bantu? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Rita ini. Bagaimana saya tahu saya sudah terima meterai Allah? Oh, bagus. Ya, itu pelajaran yang lalu, tapi bisa kita jawab secara singkat. Nomor 1, materai Allah sudah kita pernah pelajari dan definisinya ada 3. Dan Ibu Rita bisa tes ini ya. 1, kalau ada perubahan tabiat, terima materai Allah. Ya, tanda di dahi, perubahan tabiat. Yang kedua, menuruti hukum tapi dengan cinta, bukan karena takut atau karena pengen dapat upah, ya, menurut dengan kasih, menurut 10 hukum tapi dengan kasih. Yang ketiga, kalau hidup kita dikontrol oleh Roh Allah, oleh firman Tuhan, bukan oleh nafsu daging kita. Itulah cirinya kalau kita sudah terima materai Allah. Jawaban singkat ya Bu Rita. Terima kasih. Ada dari Pak Budi ya? Oke, apa ada dari Pak Budi ini yang terakhir? Sudah belum ini Pak Pendeta? Sudah, itu yang saya baca terakhir. Oh iya, oke, thank you. Terima kasih. Ya, jadi Bu Rita, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira waktunya sudah cukup. Saudara sangat setia bertahan sampai kesudahan. Ya. Saudara bertahan bukan hanya kesudahan acara, sampai kesudahan zaman. Dan bagaimana bisa bertahan sampai kesudahan zaman? Pelajari Alkitab baik-baik, pandang Yesus Kristus. Jangan ada yang sesatkan kita satu orang pun. Biarlah kita akan bertemu sama Yesus waktu Yesus datang ya. Terima kasih, salam buat saudara semua. Kembali kepada pendeta. Wah, terima kasih banyak Pak Ibu Guan, terima kasih juga yang lainnya. Ibu Eli, terima kasih. Terima kasih Pendeta Tawaris. Mari kita doa tutup, kita undang Pak Riki. Baiklah, kita berdoa. Maaf bila terputus-putus karena sinyal di tempat saya kurang baik. Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami telah mempelajari firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Yobu Guan mengenai masa milenium dan masa post milenium nanti.
Ubahlah hati, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan, agar kami bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kesayangan kami dan kecintaan pada dunia ini. Sehingga pada saat kedatangan Yesus kedua kali nanti Tuhan, kami diberi anugerah-Mu untuk diselamatkan dan diangkat ke dunia baru yang Tuhan telah sediakan untuk kami yang percaya pada Yesus Kristus. Kuatkan iman kami semua Tuhan, agar kami mengerti dan percaya akan semua firman-Mu. Dan lindungi kami semua di dalam kehidupan di masa akhir milenium ini, agar kami jangan terperosok di dalam godaan-godaan setan di dunia ini Tuhan. Curahkan kasih karunia-Mu dalam kerohanian, kesehatan, dan masa kehidupan yang kami jalani saat ini. Curahkan berkat-Mu Tuhan untuk kami semua, terutama yang hadir pada masa jujur selamat.